Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kurang keras suaranya saudara. Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Allah yang telah memberkati, Allah yang telah memenangkan setiap kita yang percaya, katakan amin saudara. Amin. Apapun masalah yang kita bawa saudara, apapun pergumulan itu, percayalah bahwa kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dia selalu campur tangan. Untuk itu mari datang dengan percaya, datang dengan iman yang besar. Kita pasti mengalami Tuhan pagi hari ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati, kita akan menyembah Sang Raja, Tuhan Yesus namanya. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang cukup besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan bersyukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sebab kami telah melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sekalipun ada masalah Tuhan, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan yang kami bawa ke tempat ini, kami tahu dan percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dia selalu hadir bersama dengan kami. Dia selalu setia. Dia selalu menemani setiap kami. Bahkan terlebih, Dia pastinya menguatkan setiap kami. Engkaulah itu Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu yang kami rindukan untuk disembah pada pagi yang baik ini. Untuk itu ya Bapa, terimalah sembah dan puji syukur kami Tuhan dalam nyanyian ini ya Bapa. Sebab kerinduan kami memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini penuh kuasa, penuh kemuliaan dari sorga. Biar pada pagi hari ini kami yang menyembah semuanya mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk belenggu Tuhan bereskan pagi hari ini. Sebab kuasa Tuhan yang nyata di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Hanya bagi Engkau Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Kita memuliakan Tuhan yang besar. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami akui Tuhan, Engkaulah Raja setiap kami. Panggil Dia saudara, Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari alami Dia saudara dengan tangan yang terang. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami datang Tuhan dengan pujian ini, memuliakan Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Angkat tanganmu, katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yang merindukan Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan memberikan ketenangan bagi setiap kami. Sembah Dia saudara. Haleluya. Mari dengan tangan yang terangkat katakan sembah dan puji Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, oh Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Mari fokus menyembah Dia saudara. Pribadi lepas pribadi, angkat tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Aku datang Tuhan di hadapan-Mu dengan kerinduan ini Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang besar, sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Katakan saudara, yes, Yesus Tuhan adalah Raja. Satu suara gereja Tiberias, katakan sembah dan puji Tuhan, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Engkau yang layak kami sembah di tempat ini Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Tak ada yang lain. Kami lepaskan setiap hak kami Tuhan untuk boleh membanggakan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab segalanya percuma di hadapan Tuhan Yesus. Engkau yang penting itu Tuhan. Sebab itu kami datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan. Hati yang rindu melekat. Hati yang rindu mengakui bahwa Tuhanlah yang baik sampai selama-lamanya. Saudari-saudara, kehidupan ini terjadi karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita terima sampai dengan detik ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kepintaran kita saudara, tapi karena kebaikan Tuhan. Sadari di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati, angkat tanganmu saudara. Makasih Tuhan. Katakan sama-sama. Engkau yang baik itu Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Hallelujah. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good. Mari akui saudara dengan tangan yang terangkat, dengan suara yang lantang katakan, God is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good to me. Now and forever. He's so good. Amen. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Mari dengan kerelaan hatimu saudara. Biar kasih Tuhan memenuhi setiap kita saudara. Kebaikannya. He's so good to
Yesus baik, katakan saudara. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Yang terlepas masalah kami itu, aku katakan pagi hari ini, buat saya ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dari hatimu katakan di hadapan Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sambil sorakan haleluya. Tuhan kami baik, Tuhan kami luar biasa sampai selama-lamanya. Sebab bukti kasih kebaikan-Mu terjadi waktu Tuhan merelakan nyawanya untuk digantung di atas kayu salib. Dia bangkit memenangkan setiap kami, agar setiap kami yang berdosa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami datang bukan dengan lagi kehampaan, tapi kami datang karena Tuhan hadir memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang sungguh baik. Shalom Gereja Tiberias. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Come on. 1, 2, 3, go. Putar pandang dari gereja dan Sukuman. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Selamat bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kuda pandang dari Sukuman, dan dari Sukuman, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Kuda pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Yo semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya
Mari gereja Tuhan, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih-Nya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Lebih lagi yuk. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita di dalam rumahnya Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan bangkit, serukan nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, gereja Tiberias, bangkitkan imanmu, nyatakan kebaikan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari, mari.
panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, yuk sama-sama katakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih lagi, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengalami Kuasa Kebangkitan di dalam Hidup Kita. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai penglihatan-Mu Tuhan Yesus, para malaikat akan menghalau setan-setan dan roh-roh jahat agar tidak mengganggu jemaat. Pagari, lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Bagaimana agar mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita? 1. Kita harus mati terhadap hidup lama kita. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 7 dan Roma 6 ayat yang ketiga. Rasul Paulus mengatakan satu-satunya cara untuk meruntuhkan kuasa dosa adalah kita harus mati dan bangkit bersama Kristus ke dalam hidup yang baru. Jika kita tidak mau memiliki hidup yang baru, maka kita tidak dapat memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang kedua mengajarkan kepada kita, ketika Roh Allah masuk dalam hidup kita, Ia mematikan manusia lama kita supaya kita bebas dari hukum dosa. Jadi penting kita selalu minta dipenuhi oleh Roh Allah. Roma 8 ayat ke-13. 2. Kita harus menguburkan hidup lama kita. Roma 6 ayat yang keempat. Siapa yang telah mati dan dikubur, maka dia telah terbebas dari dosa. Artinya, jika kita ingin mengalami kebangkitan, maka tabiat dosa, kedagingan, kehidupan lama, dan kelemahan harus dikuburkan. Kita tidak bisa menjadi hamba Kristus dan hamba dosa pada saat yang bersamaan. Galatia 2 ayat 20. 3. Kita harus bangkit dengan hidup yang baru. Roma 6 ayat 4b sampai dengan 5. Jika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, maka kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Kita juga akan mengalami kemenangan, kebangkitan, hidup yang baru, dan kuasa yang sama dengan Kristus. Romawi yang ketiga,
Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus mengajarkan secara khusus bahwa jalan menuju kepada kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 56. Artinya, A. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sakramen perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang akan membawa manusia kepada kebangkitan. B. Sakramen perjamuan kudus merupakan suatu misteri kasih Allah dalam Yesus Kristus yang dihadirkan di dalam hidup manusia. Jadi, ibadah perjamuan kudus, setiap kali kita menerima perjamuan kudus, berarti untuk merayakan kasih Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dalam hidup kita sehari-hari. Lukas 22 ayat yang ke-19. C. Dengan perjamuan kudus kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Kita diikat dengan suatu ikatan yang erat dengan Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan atas kematian untuk kebangkitan. Inilah pernyataan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus yang menyatakan suatu hidup yang meliputi kekekalan dan keabadian pada dunia yang akan datang di alam roh. Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus menjanjikan suatu hidup, kebangkitan dan kemuliaan, bukan hidup tanpa pengharapan, bukan hidup dalam liang-liang kuburan, bukan hidup dalam liang gua-gua yang gelap dan kelam. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Doa penutup, mari kita hidup yang jujur. Bila hidup kita kudus, mulut dan hati kita kudus, tangan kita kudus, maka kita penuh kuasa. Apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk karya keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk salib-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Bahkan untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan yang memberikan kami kepastian, jaminan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang besar, kuasa-Mu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sambil angkat tanganmu katakan, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Lebih sungguh lagi, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will
kita berikan tepuk tangan yang meriah sambil bangkit berdiri sama-sama. How great. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan kepada yang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Dagniati Maria. Kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman. How great is our God. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya sekarang, kami percaya itu adalah anugerah dan kasih-Mu Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah pemberitaan firman ini menjadi kekuatan bagi iman kami, menguatkan kami dan membangun iman kami, dan kemudian juga Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus lebih dahulu berbicara, Allah Roh Kudus lebih dahulu bekerja. Biarlah pemberitaan firman ini akan bermanfaat dan juga akan membangun kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul mengatur diri untuk bertekun ya saudara. Karena perlu ketekunan dalam segala bidang sebetulnya ya saudara sekalian. Tetapi kita akan membahas ketekunan di dalam rohani ya saudara sekalian, mengatur diri dalam bertekun. Ya, kita akan membaca firman dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 dan kemudian Ibrani 10 ayat 25. Argo silahkan baca. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tekun, saudara sekalian ya. Kemudian marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya saudara sekalian, ini ya bacaan firman Tuhan ya saudara sekalian, yang bagaimana Tuhan Yesus sendiri tekun ya saudara sekalian menjalankan karya keselamatan. Dia menyerahkan dirinya dan menumpahkan darahnya bagi keselamatan kita saudara sekalian ya. Dan juga di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pengertian tekun di dalam firman Tuhan yang tadi kita bacakan di Ibrani 12 ayat 1 adalah menuntun kita kepada setiap aspek dan sikap dan perilaku kita, ya, untuk menuntun kita untuk pada satu sikap dan perilaku untuk selalu melakukan hal yang berkenan kepada Allah, ya, menjaga segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan kita, yaitu hati, mulut, kemudian tubuh kita dan waktu kita untuk kita dapat berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan juga kita harus punya ada rasa takut, ya, kepada Tuhan. Artinya rasa takut jangan sampai kita berbuat salah, artinya ada rasa takut untuk jangan sampai apa yang kita lakukan tidak berkenan di mata Allah, saudara sekalian. Ya, untuk itu firman Tuhan berkata bahwa kita harus latihan rohani juga, ya. Rohani juga ada latihan dan kita rajin untuk mengikuti ibadah saudara sekalian, ya, perkumpulan ibadah saudara sekalian, dan bukan latihan badani saja tetapi latihan rohani juga, ya, saudara sekalian. Jadi rohani kita juga harus dilatih untuk kita, yaitu dengan kita belajar bertekun, belajar rajin saudara sekalian, ya, yang akan menghasilkan disiplin rohani. Sebagaimana di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah, ya, berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Jadi hal yang nomor satu kita harus tekun, saudara sekalian, apa yang harus kita tekun agar kita berkenan di mata Allah, saudara sekalian, kita tekun beribadah sekalian. Karena ibadah itu mengandung kuasa, saudara sekalian, dan mengandung janji-janji, saudara sekalian, yang mana bermanfaat untuk hidup kita sekarang dan untuk hidup kita yang akan datang, saudara sekalian. Sebagaimana dikasih tahu di sini di 1 Timotius 4:8, baik untuk hidup ini, ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi rajinlah kita beribadah dan berbahagialah kalau kita rajin dan saudara tekun beribadah, saudara sekalian, ya. Karena itu betul-betul mengandung janji Tuhan untuk hidup kita sekarang dan untuk hidup kita yang akan datang, saudara sekalian. Dan jadi hal yang pertama kita harus bertekun dalam beribadah, ya. Nah, kemudian kita baca Kolose 4 ayat 2, kemudian 1 Timotius 5 ayat 17. Argos, tolong bacakan. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Demikian firman Tuhan. Ya. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa, ya, saudara sekalian. Ya, kemudian 1 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar, saudara sekalian, ya. Jadi bertekun di dalam doa. Hal yang kedua, bertekun dalam doa sebaiknya, saudara sekalian, setiap hari kita selalu menyediakan waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan cara berdoa. Mulailah dengan doa ucapan syukur, kemudian kita baru berdoa untuk orang lain, ya, saudara sekalian, untuk orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang mementingkan, kemudian kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baru kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri. Lamanya berdoa bergantung dengan eratnya dan intimnya hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita erat dan intim dengan Tuhan, maka doa kita akan semakin lama, ya, saudara sekalian, seperti seorang anak yang bercerita kepada bapaknya. Untuk memperkuat berdoa, saudara sekalian, kadang-kadang juga perlu diiringi dengan berpuasa. Meskipun berpuasa tidak menjadi hal yang wajib bagi orang Kristen atau orang percaya, tetapi ada juga doa yang diperlukan dengan iringi dengan berpuasa. Sebagaimana di Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi seperti misalnya pelepasan atau pengusiran setan atau apapun juga, ya, saudara sekalian, kalau ada rasa terbeban,
ingin berdoa dengan cara berpuasa, alangkah lebih baiknya. Karena berdoa dengan berpuasa ada kuasa yang lebih, saudara sekalian ya. Dan kemudian jadi hal yang kedua, hal pertama tadi kita rajin beribadah. Hal yang kedua kita rajin dalam berdoa ya, tekun dalam berdoa ya, tekun dalam beribadah, tekun dalam berdoa. Hal yang ketiga kita baca di 1 Timotius 4 ayat 13 Argo. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikian firman Tuhan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, saudara sekalian, hal yang ketiga adalah kita bertekun dalam membaca firman, saudara sekalian ya. Gitu. Sukses atau tekun ya, saudara sekalian, tekun itu adalah kunci sukses dalam segala hal ya, saudara sekalian. Kita bisa sukses karena kita tekun, sebetulnya begitu. Tekun adalah kunci sukses dalam segala hal. Kita sering kurang berhasil karena kita kurang tekun, saudara. Dalam pertumbuhan rohani pun begitu, saudara sekalian ya. Kita perlu tekun dalam membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, mempelajarinya, menghafalkannya, dan kemudian mendengarkannya dan kemudian melakukannya firman Tuhan, saudara sekalian. Banyak orang ya yang merasa cukup ke gereja saja dengar firman Tuhan sudah cukup gitu. Oke, ke gereja cukup. Tetapi ada dalam 1 minggu itu ada 6 hari lagi, dan juga ada dalam 1 hari ada berapa jam yang mungkin kita bisa lowong untuk kita baca firman Tuhan, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, atau mungkin 15 menit, atau kapan saja Anda ada kesempatan baca firman lah, saudara sekalian. Bagaimana kita dapat bertumbuh rohani kita kalau kita tidak membaca firman, saudara sekalian ya. Sedangkan Tuhan Yesus menghendaki kita berbuah dan berkemenangan dalam hidup ini. Dan untuk berbuah dan berkemenangan hanya didapatkan dengan kita dapat mengerti dan kita bertekun dalam membaca firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukannya. Ya saudara sekalian, maka kita akan dapat berbuah dalam hidup ini dan kemudian kita berkemenangan. Untuk itu kita harus bertekad ya saudara sekalian, untuk kita bertekun untuk membaca firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, dan kemudian juga menghafalkannya dan kemudian melakukan. Jadi pelaku firman, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, kita harus tekun membaca firman Tuhan, saudara sekalian ya. Kemudian kita baca Argo Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikian firman Tuhan. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hal yang keempat yang harus kita punya ketekunan, saudara sekalian, dalam hidup ini, yaitu kita menjaga hati dan mulut kita, saudara sekalian. Perkataan kita erat kaitannya dengan hati kita, saudara sekalian. Karena kita yang mengucapkan dengan mulut itu biasanya keluar dari hati ya saudara. Jaga hati kita, jangan sampai menjadi sarang kepahitan, sarang kejengkelan, sarang amarah, sarang kebencian, saudara sekalian ya. Jadi yang mulut kita yang keluar jadinya akibatnya marah ya, atau ngutuk atau sebel gitu ya saudara sekalian. Tetapi hendaknya hati kita dipenuhi dengan kasih Yesus, saudara sekalian ya. Ya jadi keluar juga kata-kata firman ya, kata-kata yang lembut ya. Dan juga yang memancarkan kehidupan, dan juga perkataan kita yang memancarkan kehidupan. Perkataan itu memiliki kuasa, dan untuk itu berkatalah yang positif selalu, saudara sekalian. Begitu pula dengan hati. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah master control pada diri kita, saudara sekalian ya. Saya ulangi, hati adalah master control pada hati kita, saudara sekalian. Banyak orang ya menduga bahwa
kehidupan orang atau jalan hidup orang itu tergantung dari pikiran atau otaknya, saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan berkata sebetulnya bahwa jalan hidup kita atau jalan hidup orang atau jalan hidup manusia, saudara sekalian, itu tergantung hatinya, saudara sekalian ya. Jadi ada hubungan antara hati dengan jalan hidup kita, saudara sekalian. Sebagaimana di Mazmur 16 ya, saudara sekalian. Karena sebenarnya kita punya hati nurani ya, saudara sekalian ya. Hati nurani. Jadi Mazmur 16 ayat 17 katakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita membaca firman, maka hati nurani kita selalu diajar oleh Tuhan, saudara sekalian. Kalau di sini dikatakan pada waktu malam ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, saudara sekalian ya. Mungkin kalau waktu malam kan kita sudah hening ya, kita mau tidur, kita sudah bisa fokus ya saudara sekalian, dan kita sudah tidak terlibat dengan pekerjaan atau apapun, kita mau tidur. Nah sebelum tidur, nah disitulah kita berdoa atau berdiam diri sejenak, dan kemudian nanti hati nurani kita berbicara. Karena di Mazmur 17 ayat 3 juga katakan gitu, malam ya saudara sekalian. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur ya. Jadi Tuhan menguji hati dan juga hati nurani kita mengajari kita pada waktu malam, saudara sekalian. Mungkin kalau siang juga sebetulnya ya pagi, siang, malam, sore ya pasti hati nurani kita mengajari kita. Tetapi firman Tuhan katakan malam, kenapa malam ya, karena itu kita lebih fokus ya saudara, karena tidak terlibat dengan pekerjaan atau sekolah atau apapun ya saudara sekalian. Jadi kita sudah tenang ya saudara sekalian. Sudah menjelang tidur memang perlunya berdoa ya, kemudian juga kita betul-betul intim dan erat dengan Tuhan saudara sekalian. Terlebih kalau kita dapat membaca firman Tuhan, maka kita ada hikmat saudara sekalian, dan juga hati nurani kita pasti akan mengajari kita saudara sekalian. Jadi hal yang keempat yang perlu kita tekuni adalah bertekun menjaga hati dan mulut kita ya. Tadi yang nomor 1 adalah bertekun dalam beribadah, yang kedua bertekun dalam berdoa, yang ketiga bertekun dalam membaca firman Tuhan, yang keempat bertekun menjaga hati dan mulut kita, saudara sekalian. Nah kemudian Argo bacakan 1 Korintus 15 ayat 58, kemudian Markus 10 ayat 43 sampai 45. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Markus 10 ayat 43 sampai 45 katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jika kita belajar dari firman tadi ya, juga dari Alkitab saudara sekalian, bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus adalah melekat kepada sikap dan gaya hidup kita, saudara sekalian. Ya, bukan sekadar hanya melayani di gereja saja, tetapi yang diinginkan adalah pelayanan, ya melayani menjadi satu panggilan dan tanggung jawab bagi seorang Kristen, saudara sekalian ya. Melayani bukan di gereja saja saudara sekalian ya, bisa saja melayani dan saudara ke dalam keberadaan kita apapun, sebagai pengacara misalnya, sebagai polisi, sebagai apapun saudara sekalian, mungkin sebagai dokter atau sebagai
apalah gitu ya saudara sekalian, sebagai ojek online atau siapa apapun dapat di situ dapat melayani ya saudara sekalian ya. Jadi sikap hidup atau gaya hidup yang melayani saudara sekalian, itu yang diinginkan Tuhan saudara sekalian. Bagaimana di Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara sekalian, dalam hidup ini kita melayani semata-mata untuk Tuhan ya saudara sekalian. Bila kita melayani untuk manusia, maka yang kita dapat adalah seringkali kekecewaan, bahkan kepahitan ya saudara sekalian ya saudara. Ya, jadi karena apa ya saudara sekalian, kita harus katakan bahwa kita melayani Tuhan, kita melayani untuk Tuhan. Memang yang kita layani adalah manusia ciptaannya Tuhan. Jadi kita mengasihi Tuhan, tapi orientasi kita memang untuk Tuhan, tetapi ya fokus kita melayani ciptaannya Tuhan, yaitu manusia ya saudara sekalian. Ya, karena Tuhan Yesus di Matius 25 katakan begini saudara, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, saudara. Kita melayani semata-mata untuk Tuhan. Bila kita melayani untuk manusia ya kita akan kecewa, saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, bila kamu melayani salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita harus bertekun. Yang kelima, kita harus bertekun dalam pelayanan saudara sekalian, dalam melayani ya saudara sekalian. Tidak harus melayani di gereja saja saudara sekalian, tetapi apapun keberadaan saudara dapat melayani ya, dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, dapat membantu orang-orang yang sedang terluka atau sedang teraniaya atau sedang dalam kekurangan atau dalam sakit penyakit ya, melayani berdoa atau apapun saudara sekalian ya kita. Jadi melayani kita itu yang diminta dari Tuhan Yesus adalah sikap dan gaya hidup kita adalah gaya melayani ya, gaya hidup kita adalah pelayanan dan melayani saudara sekalian. Jadi ada 5 hal yang kita bertekun untuk kita berkenan kepada Tuhan, yaitu 1, kita bertekun dalam beribadah. 2, kita bertekun dalam berdoa. 3, kita bertekun dalam membaca firman. Dan 4, kita bertekun dalam menjaga hati dan mulut kita. Dan kemudian 5, kita bertekun dalam melayani saudara sekalian. Ya, saya saksikan saudara sekalian, kalau dalam bertekun dalam melayani ini saudara, saya pernah dapat pengalaman. Saya dengan Pak Pariaji pergi ke Singapura saudara sekalian dalam melayani. Temannya Pak Pariaji waktu Pak Pariaji kerja di istana sakit dan di Singapura, dan beliau minta doa kepada Pak Pariaji dan kami berangkat ke Singapura saudara. Besoknya kami kembali lagi ke Jakarta, tapi pagi-pagi sekali jam 5 pagi, dan kami naik maskapai negara kita ya saudara sekalian ya, pagi-pagi jam 5 dari Singapura. Dan baru terbang sudah di-announce 25.000, sudah ketinggian 25.000 kaki, saudara. Yang terjadi adalah sistem hidrolik dari pesawat tersebut bunyi, saudara, kroak, 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 kroak gitu, saudara sekalian. Dan di-announce bahwa sistem hidroliknya rusak, diharap tenang ya. Kemudian tiba-tiba anjlok, saudara sekalian, turun ya, turbulence ke bawah, saudara sekalian, dan diumumkan sudah turun 10.000 kaki, saudara sekalian. Itu rasanya perut rasanya pindah ke dada karena mendadak. Gitu ya saudara sekalian, aduh perut rasanya pindah ke dada saudara gitu. Dan kemudian ada orang Jepang, ada orang bule yang dari Singapura mau ke Bali saudara sekalian, jadi mampir Jakarta dulu ya, kemudian karena naik maskapai kita ya saudara sekalian Indonesia, gak lama kemudian turun lagi saudara sekalian, dan di-announce 8.000 kaki turunnya. Wah, laut saudara sekalian, laut udah tinggal, saya kebetulan di jendela, udah begini udah laut saudara sekalian ya, udah pendek sekali lihat. Jadi saya sedih saudara sekalian, aduh selamat nggak ya gitu. Dan saya lihat Pak Pariaji kok tidur ya. Pak Pariaji memang disayang Tuhan, kayak gitu-gitu dia nggak ngerasain ya saudara sekalian, dia lagi tidur. Dan kemudian saya memikirkan anak saya, Argo waktu itu yang jemput dengan Pak Darmawan namanya saudara sekalian ke airport ya di Soekarno-Hatta. Masih kecil, Argo masih kecil, masih SD. Dan kemudian saya
berpikir bagaimana dengan anak-anak saya kalau ternyata pesawat ini tidak selamat ya. Saya pikir begitu, jadi saya berdoa. Dan saya berdoa, Tuhan selamatkan pesawat ini, dan kemudian jadilah saya berjanji kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya, saya bilang, Tuhan Yesus, Eti janji, kalau pesawat ini selamat sampai di Soekarno-Hatta, Eti janji, Eti hanya melayani Engkau. Eti tidak lihat orang-orangnya, Eti tidak lihat masalah-masalahnya, tapi Eti hanya lihat Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Eti janji, Eti hanya melayani Engkau. Kalau pesawat ini tiba di Jakarta ya saudara sekalian. Saya janji karena saya ingat anak saya 4 orang saudara sekalian masih kecil-kecil, bagaimana kalau saya dengan Pak Pariaji nggak ada nantinya gitu ya. Nah kemudian ya saya lupa bahwa saya masih memegang 7 perusahaan apotek dan ada pabrik obat juga bersama Pak Pariaji. Dan kemudian saya bangunkan Pak Pariaji, saya angkat tangan Pak Pariaji, saya gini, terus kata Pak Pariaji, kenapa nih pesawatnya? Katanya gitu. Soalnya pesawatnya begini saudara sekalian, oleng ke kiri ke kanan. Ih kita mabuk loh saudara sekalian. Kalau naik pesawat sejalan-jalan 1,5 jam itu ke kiri ke kanan mabuk. Udah perut rasanya udah di kedada. Kayaknya badan udah nggak rasa apa-apa. Orang-orang Jepang, orang-orang bule udah pada wah kayak ada yang muntah saudara sekalian ya. Kemudian saya bilang ya pesawatnya gini, Pak Pariaji berdoa, tapi sudah dekat Jakarta saudara sekalian, udah lewat Palembang. Dan puji Tuhan mendarat dengan selamat. Dan tapi badan saya sakit saudara sekalian, badan saya nggak bisa berdiri. Saya bilang, Papa saya nggak bisa berdiri, saya naik kursi roda aja. Ah masa naik kursi roda, ayo bangun kata Papa Raji. Bangun, saya bisa berdiri. Rasanya nggak ada tulang saudara sekalian, rasanya nggak bisa berdiri. Ya, aja bisa juga digandeng. Tapi saya sakit beberapa hari saudara sekalian. Ya kemudian juga ternyata dari sinode yang menaungi kita pada saat itu, satu sinode besar di Jakarta yang menaungi gereja kita ya, waktu masih baru jadi gereja, masih baru ya saudara sekalian, tahun 90 ya. Nah itu saya diangkat menjadi pendeta, kalau Pak Pariaji sudah diangkat jadi gembala sidang, dan kemudian saya diangkat jadi pendeta, mau ditasbihkan di Wisma Kinasih bersama puluhan pendeta-pendeta lainnya saudara sekalian. Nah disitulah saudara sekalian, kemudian Pak Pariaji bercerita kalau kemarin mengalami pesawat seperti itu, dan kemudian saya juga cerita kalau saya jadi janji kepada Tuhan. Dan ada pendeta Yakub Nahwe katakan, oh itu Tuhan minta, kejadian pesawat itu Tuhan Yesus minta Ibu Eti untuk memperbaharui janji kepada Tuhan, untuk lebih kuat lagi bahwa Ibu Eti memang mau melayani Tuhan, gitu kata Pak Yakub Nahwe almarhum ya saudara sekalian. Ya saya bersyukur. Dan kemudian ya bahwa sesudah peristiwa itu saya janji, ternyata ada pentasbihan pendeta saudara sekalian, dan saya dipilih untuk ditasbihkan pendeta. Nah itulah saudara sekalian, dan kemudian saya komit dan saya tekun melayani, meskipun yang melayani Pak Pariaji ya, tetapi saya mendampingi dan saya melakukan apa yang bisa saya lakukan dan saya menjaga. Tetapi akibatnya saudara sekalian, bukannya saya trauma naik pesawat, tetapi saya jadi nggak mau kemana-mana saudara sekalian, kalau nggak penting, kalau nggak karena pelayanan, saya nggak mau pergi-pergi. 12 tahun paspor saya kosong saudara sekalian, 5 tahun kosong, 2 tahun kosong, dan tahun 2004 Gereja Tiberias membuat Tiberias di Singapura ya saudara sekalian, membuka Tiberias di Singapura, barulah Pak Pariaji bilang bikin paspor mama gitu, ayo ke Singapura, udah kita akhirnya pelayanan di Singapura ya saudara sekalian. Jadi dari situ saya betul-betul 12 tahun nggak kemana-mana, padahal saya masih muda usia, tapi saya komit, saya mau melayani Tuhan, saya mau menjaga gereja, saya sungguh-sungguh mau menyayangi jemaat ya saudara sekalian, meskipun saya nggak mau lihat-lihat masalah-masalahnya, saya nggak mau memandang segala sesuatu yang jahat-jahat, yang tidak baik ya saudara sekalian, saya tidak, yang penting pelayanan pekerjaan Tuhan jalan terus, itu tekad saya saudara sekalian, apapun boleh terjadi, ya, yang penting pelayanan pekerjaan Tuhan terus berjalan, bahkan berkembang, saudara, bertahan dan kemudian berkembang, itu tekad saya sama Pak Pariaji ya saudara sekalian ya. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup, ya kita harus segala sesuatu dalam segala bidang kita harus tekun memang ya saudara sekalian, karena ketekunan itu adalah kunci sukses untuk dapat berhasil dalam bidang apa saja ya saudara sekalian.
Jadi satu, dalam rohani kita harus tekun dalam beribadah, kedua kita tekun dalam berdoa, ketiga kita tekun dalam membaca firman Tuhan, dan keempat kita tekun menjaga hati dan mulut kita, saudara sekalian ya. Dan kemudian kelima kita tekun dalam melayani Tuhan. Apapun keberadaan kita, layanilah jiwa-jiwa saudara sekalian ya, untuk Tuhan, tetapi refleksinya adalah kepada jiwa-jiwa. Demikian saudara sekalian, marilah dalam hidup ini kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan dan hafalkan dan kemudian lakukan jadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan saudara sekalian. Dan kemudian juga dalam hidup ini kita selalu bertobat dan bertobat setiap hari, belajar dan belajar setiap hari saudara sekalian. Tidak ada orang yang jadi pintar saudara sekalian, harus belajar dan belajar selalu saudara sekalian. Dan kemudian kita dalam hidup ini juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan juga kita berjuang dalam hidup ini, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dan juga jangan sampai terhapus nama kita. Dan juga dalam hidup ini selalu setiap hari kita ya selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Maka kita merayakan dan kita juga memperingati selalu di hati kita, saudara sekalian, karya keselamatan yang telah Allah kerjakan untuk kita semua ya, kita sudah diselamatkan. Dan kita juga memakai minyak urapan untuk proteksi dan kesukaan bagi Tuhan, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, kita betul-betul mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan dan kemudian kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih saudara sekalian, firman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah diingatkan, kita sudah diajar oleh Gembala Sidang kita tentang ketekunan. Dan saya juga merasakan sendiri, saya melihat bahwa apa yang tadi Ibu Gembala sampaikan itu benar adanya saudara. Jadi gereja ini, Gereja Tiberias, Pak Pariaji almarhum dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji terus konsisten saudara. Konsisten dengan apa yang Tuhan wahyukan yaitu kepada Gereja Tiberias. Jadi saya melihat betul dulu bahkan Pak Pariaji dan Ibu ya selalu terus menyerukan yaitu mengingatkan untuk yaitu jemaat kita semua yaitu suci pikiran, suci perkataan dan suci segala perbuatan. Amin. Konsisten terus. Juga pengajaran tentang minyak dan anggur. Terus Pak Pariaji dan Ibu Gembala konsisten. Bahkan sampai hari ini pun saudara. Kadangkala ada orang-orang saudara ya. Ada pengajaran dari luar negeri. Ada pengajaran ya macam-macam ya. Pengajaran A, pengajaran B. Jadi ya orang ikut. Ada pengajaran A ikut. Ada pengajaran B ikut gitu saudara. Tapi saya lihat sendiri. Almarhum Pak Pariaji dan Ibu Gembala konsisten dengan apa yang Tuhan ajarkan. Yaitu manusia harus suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Amin. Kita harus hidup dalam pertobatan. Maka suatu kali juga Pak Pariaji pernah berkumpul dalam sebuah perkumpulan, pertemuan hamba-hamba Tuhan, pertemuan pendeta, saudara, pertemuan yaitu gereja-gereja gitu saudara. Maka Pak Pariaji bilang bahwa kita harus menyerukan tentang kesucian, kekudusan. Tapi ternyata ya ada sebagian, ada beberapa ya hamba Tuhan yang bilang saudara bahwa how come gitu, gimana manusia bisa hidup dalam kekudusan saudara. Ya sungguh ironi memang dan yang mengatakan seorang hamba Tuhan. Tapi saya lihat betul Pak Pariaji tetap konsisten. Ibu Gembala juga Ibu Pendeta Pariaji juga selalu konsisten. Maka hari ini kita jemaat Tiberias harus konsisten, harus tekun, amin. Kenapa? Karena ketekunan adalah salah satu kunci keberhasilan. Saudara yang kerja, tekunlah bekerja. Saudara yang usaha, tekunlah dalam usaha. Urusan saudara berhasil, urusan saudara dapat omset, dapat untung yang besar, itu urusan Tuhan. Urusan saudara adalah tekun aja. Bangun pagi, berdoa, ya,
bekerja, baca firman. Nanti mau berapa untungnya, mau berapa proyeknya itu urusan Tuhan. Sepanjang saudara tekun, berkat yang melimpah, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan pasti menyertai langkah hidup kita, pasti menyertai setiap kehidupan kita. Katakan amin. Itu sebabnya tadi Gembala Sidang kita ingatkan tentang 5 hal ketekunan. Yang pertama, kita harus tekun, yaitu di dalam berdoa, kita harus tekun di dalam membaca firman Tuhan, kita harus tekun dalam melayani Tuhan, kita harus tekun dalam yaitu menjaga hati dan mulut kita harus bertekun yaitu di dalam ibadah, dan kita harus bertekun yaitu melayani Tuhan. Maka siapapun saudara yang bertekun, saya doa saudara diberkati, saudara berhasil. Amin. Maka sedikit saya tambahkan saudara, di Alkitab pun saudara banyak tokoh-tokoh yang bertekun dan hasilnya mereka diberkati Tuhan. Yang pertama kita lihat tokoh Alkitab yang bertekun, yaitu tokoh yang bernama Yakub saudara. Kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti apa? Seperti berapa hari saja. Karena apa? Cintanya kepada Rahel. Jadi saudara, ini cerita tentang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Yakub punya abang yang namanya Esau. Suatu kali Esau tidak menghargai hak kesulungan. Ternyata hak kesulungan itu saudara luar biasa nilainya buat Yakub. Yakub anak kedua. Yakub tidak berhak atas hak kesulungan. Tapi Yakub sangat menghargai. Yakub sangat merindukan hak kesulungan itu. Suatu kali Esau saudara menjual hak kesulungannya hanya karena semangkuk kacang merah. Dan akhirnya apa? Yakub diberkati oleh ayahnya yaitu Ishak. Itu sebabnya berkat itu disebut berkat Abraham, Ishak dan siapa? Yakub. Seandainya Esau tidak memandang remeh hak kesulungan itu, maka pasti kalimatnya berkat Abraham, Ishak dan Esau. Tapi karena Esau tidak menghargai, akhirnya Esau kehilangan hak kesulungan. Lalu tiba-tiba Esau tahu bahwa Yakub telah menipu ayahnya, menipu dirinya. Maka Esau ingin membunuh Yakub. Yakub lari saudara. Atas tuntunan, atas nasihat dari ibunya saudara, Yakub pergi ke rumah pamannya, namanya si Laban gitu saudara. Maksudnya Laban gitu saudara. Maka Yakub pergi ke Laban saudara. Ternyata di rumah Laban Yakub melihat anak dari Laban yaitu Lea dan Rahel. Lalu Yakub tertarik dengan adik Lea yang bernama Rahel. Waduh, ini Rahel cantik sekali. Lalu Yakub bilang kepada pamannya Laban, aku mau menjadikan Rahel menjadi istriku. Lalu Yakub bilang, kalau kamu ingin dapat Rahel, kamu harus kerja sama aku 7 tahun. Lalu ternyata Yakub tidak patah semangat. Yakub kerja selama 7 tahun. Dan tadi Alkitab berkata 7 tahun itu dianggap beberapa hari saja. Artinya apa? Yakub tidak hitung-hitungan. Pokoknya gimana caranya supaya dia dapat Rahel. Dia tekun saudara. Tiba-tiba setelah 7 tahun Yakub minta Rahel. Laban, aku sudah kerja sama kau 7 tahun. Berikan Rahel untuk menjadi istriku. Lalu ternyata apa saudara? Apa yang ditabur itulah yang dituai saudara. Ya, Yakub pernah nipu bapaknya Ishak. Akhirnya dia pun ditipu sama Laban saudara. Maka Laban bilang, ya ini Rahel. Tiba-tiba waktu mau dibuka cadarnya saudara, mau dicium saudara, dia kaget. Loh kok bukannya Rahel, ternyata apa? Lea. Dia marah-marah sama Laban. Paman Laban, kamu telah menipu aku. Lalu Laban bilang, di kampung kami ini gak pantas anak melangkahi kakaknya. Maksudnya apa? Kalau kamu mau Rahel, kamu ambil dulu ini Lea. Sekarang kamu kerja lagi untuk aku 7 tahun lagi supaya dapat Rahel. Saudara, Yakub mengikuti apa mau Laban. Dia kerja lagi 7 tahun dan dia tekun. Dan hasilnya apa? Akhirnya dia mendapatkan Rahel. Maka yang pertama, belajar dari ketekunan Yakub.
Ternyata saudara, bertekun itu membuat kita memperoleh apa yang kita harapkan. Katakan amin. Saudara, apa yang saudara harapkan? Saudara berharap suami saudara berubah, bertekunlah, doakan suami saudara, sampaikan firman. Saudara yang ingin anak-anaknya sukses, saudara yang ingin anak-anaknya berhasil, ya ajar mereka, didik mereka, bawa kepada Tuhan. Ya kadang saya lihat jemaat Tiberias yang mau menjelang ujian nasional, ujian akhir, suka berbondong-bondong, Pak doain supaya dapat beasiswa. Puji Tuhan, jemaat Tiberias, ya anak-anaknya S3 Singapura, S2 Amerika, S2 London, S2 di mana-mana saudara diberkati Tuhan. Hari ini saya doa anak-anak saudara yang bertekun di dalam Tuhan, anak-anak yang pandai cerdas, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang punya masa depan yang indah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara yang belum bekerja, bertekunlah, doa. Tuhan bisa saja kasih saudara kerja hari ini. Tuhan bisa saja kasih saudara naik pangkat hari ini. Tapi pertanyaannya, masihkah saudara bertekun? Hari ini kemalasan dan kebosanan hanya akan membuat kita gagal. Kemalasan dan kebosanan hanya akan membuat kita tidak meraih apa yang kita harapkan. Tapi ketekunan membuat kita mengalami apa yang kita harapkan. Amin. Yang kedua, tokoh Alkitab yang bertekun. Siapa lagi? Kita baca bersama Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil apa? Mengambil beling, menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam apa? Kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan apa? Matilah engkau. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan... Stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Saudara, tokoh yang bertekun kedua adalah Ayub. Ayub bertekun dalam kesalehannya. Jadi di zaman itu saudara tidak ada orang yang saleh. Alkitab berkata Ayublah satu-satunya orang yang saleh pada zamannya. Tapi ternyata saudara tiba-tiba Ayub mengalami yaitu situasi, kejadian, peristiwa yang tidak diinginkan, tidak diharapkan. Anaknya semua mati, kambing dombanya semua mati, lalu ladang gandumnya semua terbakar. Lalu saudara Ayub lagi ditimpa oleh bara. Ayub kena kusta bukan karena dosanya. Lalu istrinya kecewa. Istrinya kecewa sama Tuhan. Lalu dia bilang sama suaminya, Ayub, kamu masih bertekun. Udah kena kusta, anak kita mati, gandum kita terbakar, kambing domba kita dicuri, dirampas orang, masih kamu hidup saleh. Nggak ada gunanya hidup saleh Ayub, kata istrinya. Tapi Ayub bilang apa? Kamu ini ngomong seperti perempuan gila. Masakan kita mau menerima yang baik tapi yang buruk enggak. Artinya apa saudara? Ini mengajar. Kadangkala kita ikut Tuhan, enggak selalu ikut Tuhan jalannya lurus-lurus aja. Enggak selalu kita ikut Tuhan enggak ada masalah. Kadangkala kita udah rajin berdoa, kadangkala kita udah rajin baca firman, kadangkala kita udah rajin melayani Tuhan, ada aja masalah. Tapi seperti tadi gembala sidang kita kesaksian bahwa ya berjanji waktu naik pesawat dan pesawatnya turun saudara, ibu berjanji mau apapun dalam masalah, Ibu Pariaji mau hanya melayani Tuhan, hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka hari ini siapapun saudara, saya nggak tahu apa masalah saudara, saya nggak tahu situasi buruk apa yang saudara alami. Mungkin saudara hari ini sudah mau menyerah, mungkin hari ini saudara udah mau putus asa, udah nggak kuat lagi menjalani hidup ini. Tetap bertekun, tetap ibadah, tetap doa, tetap baca firman, tetap melayani, tetap jaga mulut, tetap jaga hati. Urusan jalan keluar Tuhan yang kasih. Urusan jawaban masalah saudara Tuhan yang kasih. Katakan amin. Urusan apa yang saudara perlu, bayar sekolah, bayar rumah, bayar apa,
Itu Tuhan yang atur. Katakan amin. Bagian kita apa? Bertekun. Dan saudara, akhirnya Ayub bertekun. Apa hasil dari ketekunan Ayub? Kita baca Ayub 42 ayat 10. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hari ini saya doa, saudara diberkati 2 kali lipat. Amin. Kuncinya apa? Kuncinya bertekun. Kadang-kala kita lihat, wah hebat ya Bapak Anu diberkati, naik jabatan, naik ya mobil baru, naik apa macam-macam. Saudara, kadang-kala kita hanya fokus kepada apa yang dia dapatkan. Kita nggak pernah belajar apa yang pernah dia lakukan. Hari ini mari kita bertekun. Amin. Siapapun saudara yang bertekun, saudara akan mendapatkan lebih dari yang kita harapkan. Amin. Maka yang kedua, dengan bertekun kita akan menerima 2 kali lipat atau lebih dari apa yang kita harapkan. Yang ketiga, tokoh siapa lagi yang bertekun? Kita baca 1 Timotius 4 ayat 16. Sama-sama 2, 3 ya. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan siapa? Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, tokoh yang kedua, yang ketiga yang bertekun adalah Paulus dan Timotius. Ini Paulus sedang menulis surat kepada muridnya yang bernama Timothy atau Timotius. Paulus nasihatkan Timotius, Timotius, dalam segala hal awasilah ajaranmu. Karena si Timotius ini jadi pengkhotbah, jadi penginjil. Maka pesan Paulus, awasilah pengajaranmu. Jangan sampai pengajaranmu menyimpang. Jangan sampai pengajaranmu menyesatkan. Jangan sampai pengajaranmu yang aneh-aneh. Kira-kira seperti itu. Lalu dikatakan apa? Kalau kamu bertekun ngajar yang benar. Nah ini saudara Pak Pariaji, Ibu selalu bertekun ngajar yang benar. Terserah orang ada pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C, pengajaran D. Pak Pariaji konsisten. Ibu Gembala konsisten. Bahwa orang yang di neraka itu adalah orang yang tidak bertobat. Orang di neraka itu adalah orang yang terlambat minta ampun. Terserah saudara orang macam-macam bilang apa-apa, tapi jelas Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengajar bahwa yaitu kehendak Tuhan kita mengajar tentang pertobatan. Sebab tanpa pertobatan semua sia-sia. Hari ini pun kita semua gereja harus menyerukan pertobatan. Katakan amin. Karena untuk ke sorga kita harus bertobat. Maka Paulus menasihatkan Timotius, awasilah pengajaranmu. Kenapa? Karena dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan siapa? Orang yang mendengar pengajaranmu. Maka yang ketiga, yang terakhir, apa berkat dari kita bertekun? Yang ketiga, ketekunan membawa kita, menuntun kita kepada keselamatan. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Doa saya, kita adalah orang-orang yang bertekun, kita menerima keberhasilan, dan yang utama kita semua akan diselamatkan pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau terus bertekun, berdoa, bertekun, yaitu baca firman Tuhan, beribadah. Kami bertekun, jaga mulut, jaga hati. Kami bertekun untuk melayani Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami lagi sama-sama. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berjuang sampai akhir. Kami mau setia kepada-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Kami mau bertekun di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terus kita berjuang sampai akhir. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati, pakai beliau
lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan terima yang terbaik saudara dalam perjamuan kudus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji, boleh pimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kasih-Mu, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silakan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ayat perjamuan kudus Matius 26 ayat 26 sampai 8 ini katakan bahwa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita dapat pengampunan dosa saudara sekalian, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kemudian juga kita akan hidup kekal ya saudara sekalian. Kita akan dapat mencapai sorga asal kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian, dan menjadi pelaku firman. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan, Yohanes 6 ya saudara sekalian, dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kemudian juga minta apa saja maka akan diberikan. Bahkan di Wahyu 3 ya saudara sekalian dikatakan
Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama aku di atas tahtaku, kata Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian ya. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya saudara sekalian, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, karena segala sesuatu di bumi ini adalah milik Tuhan dan ciptaan Tuhan. Dan kita pun ciptaan Tuhan, kita punyanya Tuhan. Dan kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak usah takut apapun, karena dijanjikan bahwa kita tidak akan dirusakkan. Ya, kita hidup sepenuh-penuhnya dalam kekudusan dan kemudian kita menjadi pelaku firman sepenuh-penuhnya, saudara sekalian. Maka apapun yang terjadi, resesi atau apapun, kita tidak akan alami asalkan kita hidup di dalam Tuhan dan kemudian kita juga memanage hidup kita, hidup yang baik, dan kemudian memanage ekonomi kita, ya. Tidak perlu duniawi saudara sekalian, dan jangan duniawi, tidak perlu membeli, kalau apa yang tidak usah dibeli saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk di dalam resesi saudara sekalian ya. Dan terutama hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan dan minta selalu Roh Kudus selalu mengurapi kita, memenuhi jiwa dan tubuh kita dan menolong kita dan menuntun kita dalam hidup ini saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru. Tidak asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis, aku tolak hepatitis, dan aku tolak demam berdarah,
Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat. Tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan berdoa sejenak. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia yang mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan iman di Anda sembuh. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun selalu mau di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu selalu ada pada diri kami semua dan terutama jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Sayangi jemaat, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia, sayangi ya Tuhan Yesus. Berikan wibawa ilahi. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat Tiberias yang sakit Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuhkan Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, yang dalam masalah lepas dalam nama Tuhan Yesus, dalam ikatan kuasa kegelapan bebas dalam nama Tuhan Yesus.
Dan berikan Tuhan Yesus kasih-Mu turun atas anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Berikan Tuhan Yesus berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, mendapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat jasmani selalu sehat, darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan anak-anak-Mu selalu apa yang dikerjakan selalu naik, tidak pernah turun. Dalam jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kami tolak segala penghalang berkat, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan jemaat-Mu selalu berkecukupan Tuhan Yesus, selalu tidak pernah kekurangan. Kami minta kasih-Mu pada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, apa yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk seluruh pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, selalu punya wibawa ilahi, dan tanda-tanda heran menyertai, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa ilahi, dan kemudian seluruh koordinator, pekerja, greeter, dan juga tim worship, dan juga media, dan choir, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidupnya terlalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kami semua sehat sempurna Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias sehat sempurna, dan Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh mujizat, selalu terjadi mujizat pada jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Tiberias Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro, berkati ya Tuhan Yesus bersama istri dan anaknya. Dan kemudian kami berdoa untuk Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, dan Ibu Popi dan juga Pak David semua diberkati. Tuhan Yesus beserta ibunya dan bapaknya sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Ibu Teni sehat sempurna, dan Liana dengan Antoni sehat sempurna diberkati. Dan juga Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati ya Tuhan Yesus, dan juga Pak Ganda Simatupang yang ke Amerika, Tuhan Yesus di Amerika diberkati Tuhan Yesus dalam sekolah, dan kelak nanti kembali ke Indonesia akan mendapat pangkat yang luar biasa, dipakai oleh negara dengan heran dan luar biasa. Dan juga kami berdoa untuk Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati, Ibu Yeni dan Suryogo diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati jemaat Gereja Tiberias dan berkati Gereja Tiberias Indonesia, dan selalu terpenuh mujizat dan kuasa dan wibawa dari sorga. Dan kami semua dalam hidup ini memuliakan Engkau Tuhan Yesus, dan kami percaya kami sudah tersedia rumah di sorga bagi kami semua pada waktunya nanti. Dan kami semua sehat sempurna, panjang umur Tuhan Yesus, dan berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu, apa yang diperlukan selalu tercukupi, rumah tangga damai sejahtera, selalu satu hati, satu roh, satu jiwa, Tuhan selalu dalam kasih mesra, dan juga anak-anak hormat dan patuh pada orang tuanya, dan pada sekolah dan guru, dan Tuhan Yesus kami semua saling mengasihi, saling memberkati, dan saling mengampuni. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam pengurapan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk doa-doanya yang luar biasa. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami berdoa terus Ibu dipakai Tuhan secara luar biasa. Diberi kesehatan, diberi umur panjang sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus pakai Gembala Sidang untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan, kami sungguh diberkati dan kami percaya kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit dan keluarga kami hidup dalam kekudusan, diberkati Tuhan. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang,
jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah, kiranya kuasa berkat mujizat Tuhan curahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris Devani bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara yaitu berkati juga MC, berkati seluruh pemusik, seluruh singer Tuhan, seluruh choir, seluruh pengerja, suami istri, pengerja kaum muda, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, sound system, tim media, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga Kargo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.